Oke bro, ketemu lagi bareng gua Yazid Muhammad. Jadi ini kesempatan kali ini gua mau nge-review, tapi apa ya, sharing-sharing aja gitu ya, soal parts lagi nih ya, soal shock breaker yang gua udah beli selama 3 tahun silam coy. Nah, jadi yang bikin menarik itu selama gua pakai 3 tahun ini barang masih mulus aja coy. Dan sebetulnya barang ini tuh tadinya mau dijual ya. Temen gue tuh ada beberapa orang yang minat gitu sama barang ini. Akhirnya ya udah gue copot dari motor Vario gue gitu. Tapi setelah gue copot, gue tungguin, nggak tahu kemana orangnya coy. Gue kena palper lah kalau kata anak COD mah. Ya, daripada sia-sia gitu ya kan. Udah gue copot, ya udah gue naikin konten aja gitu biar teman-teman di luaran kalau misalkan pengen beli shock breaker ini tuh nantinya gak nyesel nih akhirnya gitu ya. Nanti gua bahas minusnya apa, kelebihannya apa, karena ini barang bisa dibilang murah sih ya, tapi looksnya tuh keren gitu. Oke bro, langsung aja kita review ya secara singkat aja gitu ya. Nanti juga shock breaker ini gua pasang di motor Beat gua gitu, nanti kita lihat penampakannya kayak gimana gitu ya. Dan di sini bungkusnya coy. Nah, ini 3 tahun gue diemin, berdebu banget. Nah, ini dari DBS ya. Nah, nih stiker-stikernya nih ya, gua ganti pakai stiker KTC gitu biar mantep gitu ya kan. Dan secara keseluruhan untuk fisiknya ini mirip banget sama KTC aslinya ya. Cuman kalau secara detail kalau di compare juga pasti ada bedanya gitu. Dan yang bikin gokil ini tuh dia nih, ini bisa nih setel coy. Nih ada klik-kliknya ya. Cuman mau kalian kencengin ke kanan, mau kencengin ke kiri, ini tidak berpengaruh gitu ya. Jadi ini tuh dusta lah gitu ya, setelannya dusta gitu. Dan di sini untuk ngatur kempukan kekerasannya dia di sini coy. Nih sebetulnya ya. Jadi ini atur pakai kayak ginian, anjing debu. Tinggal dimasukin terus diputer. Nah, kalau boncengan dikencengin ke bawah. Kalau misalkan teman-teman jarang boncengan gitu ya, jomblo, ya udah kayak gini aja gitu. Kayak gua ini sih pasangnya. Dan selama 3 tahun gue pakai ini, minusnya tuh kayak gini doang nih. Nah, kayak gini, kayak ngelotok gitu di bagian sini. Oh, ini juga lecet ya, wajar lah ya. Dan untuk dipakai jalan, dipakai riding ya, shock breaker ini tuh dia empuk banget coy, bener-bener empuk banget, nyaman banget pokoknya ya. Cuman ada kekurangannya ya kalau misalkan shock breaker empuk gitu tuh, kalau misalkan kita boncengan dia tuh berasa kejeduk banget gitu ya. Jadi kalau temen-temen punya boncengannya gendut atau gimana pun itu, dia tuh pasti kejeduk coy. Dan kalau misalkan teman-teman sering boncengan gitu ya, sering ngebucin orang ceweknya atau bareng siapa gitu lah ya, kalau ngejeduk teman-teman gak usah khawatir. Nih di bagian setelan ini kayak coilover gitu ya modelnya. Kalau di mobil tuh coilover namanya. Ini tinggal dikencengin aja nyampe bawah sini coy. Nah itu aman banget tuh, mau gonceng yang gendut sekalipun dia nggak akan ngejeduk kalau misalkan di bagian sininya nih setel sampai bawah coy gitu. Dan selama 3 tahun menggunakan shock breaker ini tuh gokil sih, ini bisa dibilang awet ya. Dulu tuh gua sempet pakai racer miring gini ya, dia kuat gak bocor. Terus sempet dipakai double shock juga nih Vario gua nih ya, gua tunjukin fotonya. Dan tidak ada kebocoran sama sekali coy. Jadi gua nggak nyesel sih beli parts ini ya, dia awet gitu. Jadi bukan soal gaya-gayaan doang gitu ya, dia juga fungsional walaupun dia KW gitu. Dan sekarang kita langsung pasang aja shock breaker ini di Honda Beat gua ya. Dan di sini gua bakal pasang yang namanya peninggi shock ya, racer atas, biar nanti
spakbor gua tuh gak banyak yang dicowak gitu, karena gua males sih kalau pasang variasi harus ngerusak barang dari originalnya si motor itu coy. Jadi gua sediain ini. Oke, buat temen-temen yang belum subscribe dulu channel ini biar gua semangat bikin sharing-sharing video-video seperti ini untuk kalian coy. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke pemasangan shockbreaker ini coy. Oke bro, sekarang langsung lanjut aja kita bongkar body-bodinya. Setelah itu kita langsung pasang aja shockbreakernya coy. Oke, buat teman-teman langsung tonton aja videonya ya. Oke bro, jadi body-bodinya udah gua copotin ya semua. Dan inilah salah satu kebencian gua atas motor-motor zaman sekarang. Mau ganti shockbreaker aja harus bongkar banyak nih, harus bongkar tangki juga ini tuh, segala macam ya. Sekarang langsung lanjut aja kita pasang shockbreakernya dan nanti kita lihat penampakannya nanti akan seperti apa. Oke. Oke bro, jadi shocknya udah dipasang ya, ini udah presisi banget nih. Sekarang kita langsung lanjut aja pasang body-bodinya dan nanti kita langsung review aja ya kayak gimana hasilnya. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, Q, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Oke bro, jadi ini dia shockbreakernya udah gua pasang ya, dan udah gua pakai selama 1 hari kemarin ke Jakarta. Dan entah kenapa kalau misalkan gua pakai tracer kayak gini, shock tuh jadi agak keras ya, cuman masih nyaman lah gitu. Pada intinya shockbreaker ini tuh empuk ya kalau misalkan cocok sama berat badan kita gitu. Dan ini gak bakalan nyaman kalau misalkan kita boncengan sama orang yang gendut gitu. Jadi kita harus mau repot kalau mau boncengan. Nih, ininya harus install dulu sampai bawah sini. Nah, itu baru aman tuh, baru nyaman gitu ya. Dan untuk dari segi tampilan teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Ini sesuai selera aja sih, sesuai selera masing-masing orang gitu ya. Dan menurut pendapat gua sih ini shockbreaker untuk tampilannya bagus, nggak norak, simple, pokoknya elegan banget. Dan karena di sini gua pakai riser,
Jadi motor ini makin tinggi coy. Nih ya, ban aja nyampe nempel ke tembok nih. Karena di sini gue shockbreaker depan gak pernah dipendekin, ban juga gak pernah dikecil-kecilin karena ini motor harian ya. Ngeri banget kalau misalkan harus dirubah ya kaki-kakinya gitu, ngeri, takutnya kenapa-napa di jalan ya kan. Dan untuk gua pribadi nggak nyesel sih beli barang KW kayak gini ya, barang kopi-kopi kayak gini, karena udah gua pakai selama 3 tahun di Vario gua. Shock ini tuh nggak pernah ngalamin yang namanya trouble ya, rembes atau jeduk atau gimana. Kalau jeduk ya kalau misalkan boncengan doang ya, kalau sendiri sih ya aman-aman aja gitu. Intinya sih gue nggak nyesel udah beli shockbreaker ini gitu, walaupun dia murah, dia fungsional dan dia awet juga coy. Nah, jadi segini dulu aja video untuk hari ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan videonya, please klik tombol like, share, komen, dan jangan lupa untuk support terus channel ini agar terus berkembang dan memberi manfaat untuk kalian semua coy. Gua Ajit Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.